Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 17. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Allah yang gawau marpakirimu tu Jehobado, nang manabulihon bohina maradokon pinoparnisi Jakob, jalahu halunguton ibana. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, secara politik kerajaan Yehuda atau Israel Selatan dalam konteks Yesaya 8 ini berada di bawah ancaman serius dari dua kerajaan tetangga, yaitu kerajaan Aram dan kerajaan Israel Utara. Kedua kerajaan ini bersekutu dan berencana menyerang Yehuda untuk memaksakan mereka bergabung dalam satu aliansi melawan Asyur, sebuah kerajaan besar yang semakin kuat. Tetapi secara teologis, ancaman itu sesungguhnya mereka yakini sebagai murka Allah atas dosa-dosa dan kejahatan mereka di hadapan Tuhan, yang digambarkan sebagai kondisi di mana Tuhan telah menyembunyikan wajahnya dan berpaling dari mereka. Pemahaman ini memang berbanding lurus dengan makna teologis dalam doa berkat yang selalu kita terima setiap mengakhiri ibadah, di mana para pelayan menutup ibadah dengan doa berkat yang dikutip dari Bilangan 6 ayat 24 sampai ayat 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, itu pertanda bahwa Dia masih berkenan memberikan kita berkat dan perlindungan, sehingga kita akan selalu hidup dalam damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, jika Tuhan menyembunyikan wajahnya, saat itulah hidup kita akan jauh dari ketenangan dan kedamaian. Oleh sebab itu, sama seperti Yesaya memberikan motivasi kepada Raja Ahaz, Raja Israel Selatan yang dilanda ketakutan, demikianlah firman Tuhan hari ini memotivasi kita untuk tetap berharap dan menanti-nantikan Tuhan menghadapkan wajahnya, supaya kita bebas dari kekhawatiran dan ketakutan oleh karena apapun. Berharaplah pada belas kasih-Nya saja yang berkuasa memberikan ketenangan dan kedamaian hidup. Jangan pernah mengambil keputusan yang salah dalam merespon situasi kehidupan yang mungkin saat ini mengkhawatirkan dan menakutkan kita. Sama seperti Raja Ahaz yang menolak tawaran Tuhan lewat Yesaya dengan berkata, jangan takut dan jangan bersepakat dengan siapapun, yang akhirnya dia memilih bersepakat dan bersekongkol dan mencari pertolongan dari Asyur. Ia mengabaikan pesan Yesaya dan membuat keputusan politik yang fatal. Akhirnya Tuhan murka dan menyembunyikan wajahnya. Maka baiklah hari ini ambil keputusan dan prinsip iman yang teguh, bahwa dalam keadaan apapun, dalam menghadapi situasi yang bagaimanapun, nantikan Tuhan yang dalam keadaan sulit ini mungkin sedang menyembunyikan wajahnya. Tunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada kebenaran firman-Nya, supaya Dia berkenan menghadapkan wajahnya, sehingga dalam situasi yang menakutkan dan mengkhawatirkan, dalam berbagai pergumulan, kita akan tetap dapat menikmati damai sejahteranya. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.